Cek cek. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya cek dulu apakah suara saya terdengar jelas, ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Boleh di ada Pak Putra jelas, Ibu Diana jelas ya. Alhamdulillah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, untuk bisa bernafas tanpa alat bantuan, dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita di majelis pada pagi hari ini. Masya Allah ya, ini ayah bunda semuanya sudah siap-siap habis subuh langsung standby di Zoom ya. Masya Allah, semoga kita dapat keberkahannya dari majelis ilmu, dan semoga kita dapat uh, banyak insight dari majelis yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda semuanya? Nih ada yang sudah saya sapa-sapa dulu, yang sudah open cam. Ada Pak Haryu dari Jember, Masya Allah. Ada Ibu Heni. Dari mana ini Bu Heni? Boleh ya ayah bunda semuanya, uh, ketik namanya diganti dulu, nama underscore dari mana gitu ya. Biar kita tahu sudah sampai mana. Sudah, apakah ada yang dari Kalimantan? Nah, ada dari Tanjung Pinang, Ibu Elia ya. Ada Ibu Evi dari Malang, ada Pak Amin dari Kediri, ada Pak Robi dari Jambi, Masya Allah. Ada Bu Diana dari Malang. Wah, dari Malang udah ada nih. Ada dari Pinrang juga, ada dari Pemalang Ibu Yuli, Masya Allah ya. Sudah sampai Sulawesi, Sumatera, Kalimantan belum nih. Belum terlihat. Nah, ada dari Enreka, Masya Allah. Ya, ayah bunda semuanya, semoga Allah berkahi, semoga Allah sehatkan, dan semoga pagi hari ini kita bisa sama-sama belajar dan uh, dapat banyak insight ya dari yang nanti akan kita bahas bersama guru kita tentunya. Dan selamat bergabung di free webinar Insightful Talks. Ini adalah sebuah program dari event kita yang memadukan wawasan pembicaraan. Ada Quranic Insight, ada bimbel tentang Quran Insight Session, ada relationship tentang hubungan, tentang leadership insight, yaitu yang sekarang akan kita belajar sama-sama nih. Ada family juga tentang keluarga. Jadi Masya Allah ya, uh, ayah bunda semuanya, ayah bunda semuanya boleh nge-share juga link ini, kajian ini, ke teman-teman, saudara, keluarga, atau bahkan teman kantor atau siapapun ya.
boleh bebas halal ya. Silahkan boleh di-share, semoga kita juga dapat keberkahannya ya. Dan Bunda semuanya juga jangan lupa saya mengingatkan bagi yang mau berinfak, ini hari Jumat, waktu yang bagus untuk berinfak, jadi silahkan boleh berinfak. Berinfaknya kemana aja, dan jangan lupa hari ini hari Jumat juga banyakin sholawat ya. Dan mudah-mudahan nih kita semuanya di sini di kajian ini, selain belajar bareng ya, ini jauh-jauh jadi mahasiswa, mudah-mudahan di pembuka ya hari yang sangat mulia Sayyidul Ayyam, benar-benar kita dapat meraih keberkahannya dari Jumat, Insya Allah. Dan ayah bunda semuanya, Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar dengan guru kita semuanya, yaitu Pak Jamil Az-Zaini, yang kalau saya bilang ya kita sering menyebutnya Babe atau ya pokoknya apa trenernya dari para trainer di Indonesia, Masya Allah ya. Sudah pada kenal kan ini? Ada yang belum kenal? Kalau ada yang belum kenal kayaknya keterlaluan deh. Karena Babe sudah hadir, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nah, Allah, gimana sehat ya? Alhamdulillah. Babe makin cerah aja nih. Alhamdulillah, selalu always, tidak pernah never. Iya. Ini kayaknya kita yang masih muda juga kayak kalah kalah semangat nih sama Babe Jamil. Rahasianya apa Babe, rahasianya? Rahasianya yang mau kita bagikan pagi hari inilah. Oh, Masya Allah. Jadi hari ini kita bahas apa, Be? Ya, kita dilahirkan semua sebagai pemimpin, baik yang laki maupun perempuan. Hmm. Nanti kita bahas. Karena ini menentukan nih. Begitu ini nggak ketemu, maka kemudian hidupnya mudah terombang-ambing. Tapi kalau Oh, ini ketemu, maka akan mantap hidupnya ya. Jadi bagi Anda yang sudah sering ikut training saya, seharusnya sudah ketemu apa yang mau kita bahas pagi hari ini. Tapi bagi yang belum, ya mudah-mudahan pagi hari ketemu. Kalau toh pagi hari ini belum ketemu, paling enggak sudah tahu ada hal yang harus kita ketemukan dalam hidup itu yang itu sangat penting. Dan kalau ini belum ketemu, maka hidup kita belum semakin hidup. Tapi kalau ini sudah ketemu, insya Allah hidup kita semakin hidup. Masya Allah. Jadi ada kuncinya ya, yang Ada kuncinya nih kunci. hari ini Sering, dibagikan. ya sering ada orang galau Kang Dedin. Hmm. Diajak ke sono ikut, diajak ke sono ikut, ikut. Kadang-kadang bingung aku harus ngapain. Ya, itu karena tidak tahu apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Tapi kalau sudah tahu, insya Allah apa itu tegak lurus ya. Menjalani hidup juga semakin hidup, makin enjoy, makin asik, dan banyak karya-karya yang insya Allah bisa dihasilkan. Masya Allah. Nah, jadi ini kayaknya penting banget nih ayah bunda semuanya. Makanya ayah bunda semuanya siap-siap ya. Kalau yang sedang tidak ada udur syar'i boleh di open cam biar bisa menatap gitu. Sama-sama kita saling menatap ya. Eh, Mudah-mudahan dapat keberkahannya, dan siap-siap kalau ada pakai headset ya biar kedengarannya lebih jelas dan lebih apa ya? Lebih mindfulness aja gitu ya. Oke. Ya, ya bunda semuanya, kajian ini dipersembahkan oleh event kita dan ada media partner juga. Insya Allah kita dengan kajian Binjai, kajian Bogor, kajian dakwah, info kajian Bogor, info kajian Bandung, dan An-Nabawi Media. Dan ayah bunda juga boleh di follow juga info-info tentang kita, yaitu di event kita official dan second station, dan boleh di follow juga Bapak Jamil juga, Jamil Azzaini ya, eh, di Instagramnya. Dan bunda juga boleh kalau mau ngeresum hari ini belajar apa aja sih, ditulisin gitu, nanti boleh di share juga, boleh di share ke kita atau di share langsung di Instagram, di tag aja event kota official Pak Jamil Zaini sama Sakinah Station ya. Baik ayah bunda semuanya, uh,
sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah, mudahkan ya Allah, berikan kami rezeki pemahaman ya Allah. Ya Allah, semoga kajian pada pagi hari ini ya Allah lancar ya Allah, pemudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu kita lihat video berikut ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada Bagai Jamil, tafadhal masykuran. Terima kasih, Kang Deddy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Ada wajah-wajah yang saya kenal pagi hari ini. Dan memang saya senang kajian pagi. Kenapa? Supaya tidak tidur habis subuh ya. Karena habis subuh itu eh, perlu mengalirkan energi positif, perlu kemudian kita ya diusahakan untuk tidak tidur lagi supaya insya Allah rezekinya lancar gitu ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena hidup itu ditentukan oleh awal dan akhir ya. Jadi yuk awali pagi, awali hari kita selalu dengan hal-hal yang positif. Hari ini di sini, insya Allah besok juga bagi Anda yang setia, saya lihat ini ada penonton setia saya juga di MHJA, Mengasah Hati Bersama Jamil Aja ini, setiap Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7. Kalau ini setengah 6 sampai setengah 7 ya. Jadi ketika dihubungi oleh teman-teman B, bisa ngisi nggak? Ah, kalau habis subuh, ayo. Supaya tidak tidur lagi ya. Karena tidur habis subuh itu menjauhkan rezeki ya. Itu pesan orang tua, dan memang dalam agama yang saya anut, agama Islam, memang makruh ya tidur habis sholat subuh ya, sampai suruk ya. Baik, pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi ketika ditanya apa yang pas ya, karena memang saya spesialisnya di leadership, kemudian di komunikasi ya, kemudian berkaitan dengan hati, maka tema pagi hari ini berkaitan dengan leadership. Dan materi ini di buku-buku yang saya tulis biasanya ada pesan baik itu jelas maupun tersembunyi. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting ya. Penting banget menemukan yang pagi hari ini yang kita akan bahas ini. Ya, kalau apa namanya? Kalau kita sudah bisa menemukan pagi hari ini, apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini, insya Allah hidup kita jadi lebih terarah, hidup kita itu jadi semakin hidup, hidup kita insya Allah disibukkan dengan karya-karya yang itu bisa mengangkat derajat kita dan mengangkat derajat orang-orang sekitar kita. Maka apa namanya, materi pagi hari ini tolong di dialirkan ke dalam tubuh kita, khusus untuk pagi hari ini ya. Dan sebenarnya pagi-pagi yang lain ya. Sementara tidak multitasking dulu, karena ini hal yang sangat penting, yang ini sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, walaupun mungkin usia kita sudah di atas 50 tahun ya. Sebagaimana sini ada sahabat saya Pak Ir, ada Mas Amin juga ya. Eh, apa namanya? Mari kemudian eh, kita apa ya? Kita sempurnakan benar-benar sempurna hidup kita dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi kita mulai ya. Judulnya adalah peran utamaku adalah pemimpin. Ini berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Oke, kita mulai, siap ya. Ya, ini antrian apa ini? Antriannya sampai lantai 2 itu ya. Orang muter gitu ya. Ini antrian ketika Apple mau meluncurkan apa? Versi yang 15 ya. Antriannya panjang. Kenapa kok antriannya panjang? Karena konon produk yang mau diluncurkan itu adalah produk yang berkelas.
sehingga membuat geger para penggemarnya, orang-orang yang eh, apa namanya menyintai Apple. Ya. Di Indonesia ada jamaah Appleiyah, para penggemar Apple, gitu ya. Itu begitu ada produk baru yang mau diluncurkan berkaitan dengan Apple, mereka rela antri. Ya, kenapa? Karena produknya itu dinanti-nanti. Produknya itu punya banyak keunggulan. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan analogi ini, ya, karena ternyata ketika Allah ingin menciptakan manusia, itu juga ternyata membuat guncang. Kalau tadi produk Apple 15 ya membuat guncang para penggemarnya, ternyata ketika Allah hendak menciptakan manusia itu juga membuat guncang makhluk-makhluk yang sudah diciptakan Allah sebelumnya. Ya, jadi eh, malaikat goncang, kan? Malaikat diciptakan sebelum manusia ya. Iblis goncang gitu ya, gempar gitu ya. Karena ini membuat gempar, maka sesungguhnya yang diciptakan itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Tentu yang luar biasa ya. Ya, produk Apple 15 yang eh, apa ya? Ya, saya juga punya. Ya, menurut saya ya kecanggihannya tentu memang canggih gitu ya. Tapi ya dibandingkan alam semesta, dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada apa-apanya gitu. Itu pun sudah membuat gempar para penggemarnya. Kenapa? Karena mereka berasumsi ini produk yang luar biasa. Begitu juga berarti ketika Allah menciptakan manusia, kok telah membuat gempar para malaikat, membuat gempar para iblis, berarti yang diciptakan Allah itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Tentu yang luar biasa. Ya, maka apa namanya? Mana bukti-bukti bahwa ketika Allah hendak menciptakan manusia itu membuat gempar, membuat apa ya? Membuat tanda tanya, membuat makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah itu kemudian merasa ada apa ya Allah kok menciptakan ini gitu ya. Ya, tentu banyak ya ayat-ayatnya. Salah satunya ini kan. Ya, malaikat pun bertanya. Ya, ini kita lihat ya di dalam surat Al-Baqarah 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala rabbuka lil malaikati. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ya. Ya, yang mengatakan kemudian ini jailun fil ardi. Ya. Aku hendak menjadikan ini jailun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya. Kemudian qalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dan apa kata Allah? Kemudian Allah mengatakan, ya, ini a'lamu mala ta'lamun. Ya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat mempertanyakan kenapa Allah mau menciptakan manusia. Yang dia tahu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan. Bahkan akan menumpahkan darah. Mereka protes, bukan protes lah, mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena mereka selama ini sudah merasa bertasbih, memuji Allah, mensucikan namanya. Ya, kok apa kurang gitu ya? Sehingga Allah ingin menciptakan manusia. Ini berarti pertanda apa? Yang diciptakan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau malaikat hanya bertanya, malaikat hanya mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dalam pertanyaan ini kan ada protesnya ya. Dia merasa bahwa saya sudah bertasbih, saya sudah memujimu. Tapi mengapa engkau ingin menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Itu malaikat. Kalau iblis bukan hanya bertanya, kalau iblis malah ingkar. Dia rela diusir dari surga, bahkan dia rela nanti hidupnya dimasukkan ke dalam kehidupan yang abadi, dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ketika diminta untuk bersujud tidak mau, sehingga Allah mengusirnya dari surga. Ya, ternyata makhluk yang mau diciptakan oleh Allah ini adalah makhluk yang membuat malaikat saja bertanya,
yang membuat iblis yang dulunya taat, iblis yang dulunya juga mensucikan Allah, juga berzikir kepada Allah, sampai kemudian ingkar. Berarti manusia ini sesuatu yang luar biasa. Berarti tujuan penciptaan manusia ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa ya begitu Allah menciptakan sesuatu, ya begitu Allah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk-makhluk yang lain, ya itu selalu setiap yang diciptakan itu memiliki maksud penciptaan. Ya. Apapun yang diciptakan oleh Allah nggak ada yang sia-sia. Pasti ada maksud penciptaan. Termasuk juga ketika menciptakan manusia. Dan kalau sudah memiliki maksud dan penciptaan, maka setiap maksud itu mensyaratkan tugas. Berarti Allah itu juga menciptakan manusia, dia memberikan tugas kepada manusia. Dan kalau dalam bahasa saya, setiap tugas itu mensyaratkan indikator keberhasilan. Kalau kita kerja di kantor, dikasih tugas, pasti ada indikator keberhasilannya. Boleh jadi target pencapaian, boleh jadi efisiensi, boleh jadi target penjualan, ya, boleh jadi tim yang solid, ya selalu ada indikatornya, selalu ada tiga hal ini. Setiap yang diciptakan memiliki maksud dan penciptaan. Setiap maksud penciptaan mensyaratkan ada tugas yang diberikan kepada kita, ya, kepada yang diciptakan, dan setiap tugas mensyaratkan indikator keberhasilan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa hidup itu tidak hanya untuk hidup. Ya. Apalagi tadi saya sampaikan, ketika Allah menciptakan manusia itu goncang malaikat, gempar dunia malaikat, gempar para iblis. Ya. Berarti yang diciptakan ini sesuatu yang luar biasa. Maka pasti ada maksud tujuannya Allah menciptakan manusia. Dan setelah ada tujuannya pasti ada peran yang diberikan kepada manusia. Dan ketika peran itu diberikan kepada manusia pasti ada indikator keberhasilan yang diberikan kepada manusia. Maka pagi hari ini saya akan membahas ini. Yang menurut saya ini sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang sangat krusial. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa tujuan penciptaan manusia. Dan kira-kira apa peran yang diberikan Allah kepada kita. Dan kira-kira indikator keberhasilan apa yang kemudian akan kita wujudkan. Gitu. Maka pagi hari ini saya akan sharingkan mungkin banyak diskusi nanti supaya mantap setelah pagi hari ini, ya yaitu ternyata maksud diciptakannya manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk beribadah kepada. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudah jelas ya. Tadi ada maksud tujuannya. Tujuannya adalah beribadah. Tapi kan ada peran yang harus dimainkan. Perannya sebagai khalifah. Maka kalau saya ringkas ya, maksud Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka peran yang diberikan Allah kepada kita adalah sebagai khalifah. Sebagai pemimpin. Yang namanya pemimpin, yang namanya khalifah, itu harus membuat perubahan. Ya. Maka kalau kemudian kita gabung, ya, menjadi satu kesatuan adalah ini. Apa peran spesialmu? Ini pertanyaan mendasar yang wajib dijawab supaya hidup kita makin hidup. Supaya hidup kita nggak terombang-ambing. Apa tugas utama yang diberikan Allah kepada kita? Oke, tugas secara umum ibadah. Saya beribadah, Anda juga beribadah. Saya sholat, Anda sholat. Saya puasa, Anda puasa. Saya zakat, Anda zakat. Kita berhaji bagi yang mampu berhaji. Itu ibadah umum yang berlaku bagi siapapun. Ya. Dan saya sangat yakin bahwa setiap orang diberikan peran-peran khusus, tugas-tugas khusus. Kalau tugas umum diberikan sama beribadah, kita diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat, setelah itu kita diminta sholat, setelah itu dia diminta puasa, setelah itu diminta berzakat, setelah itu berhaji. Ya, ibadah yang lain juga tahajud diperintahkan, sedekah kemudian diperintahkan. Ya, itu berlaku umum. Ya. Namun setiap orang diciptakan spesial oleh Allah.
Bukti bahwa diciptakan spesial apa? Sidik jari kita berbeda. Ya, DNA kita berbeda. Berarti kita diciptakan satu-satunya oleh Allah. Berarti apa? Pasti ada peran spesial yang Allah berikan kepada kita. Maka tolong jawab pertanyaan yang nomor 3 ini. Apa tugas utama yang diberikan kepadamu? Sekaligus itu menjadi ibadah spesialmu. Karena kalau sholat semuanya sholat, ya. Puasa semuanya mayoritas juga puasa, ya. Ibadah haji bagi yang mampu juga menunaikan ibadah haji, ya. Berarti itu ibadah yang universal. Sekarang ibadah yang spesial buat kita itu apa? Yang itu memang Allah bebankan kepada kita, yang Allah itu memang tugaskan kepada kita. Ya. Dan dari situ apa perubahan yang kamu kontribusikan di dunia atas peranmu sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Maka pada kesempatan kali ini tolong jawab dulu. Kira-kira apa peranmu ya? Apa yang Allah tugaskan kepada kita ya? Apa yang maksud diciptakan kita di muka bumi ya? Kita kira-kira yang Allah mau perankan kepada saya itu apa ya? Nah, saya beri waktu ya. Kita memang diminta untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah spesial apa yang mau kita persembahkan? Kalau saya sebagian besar di sini sudah tahu ya. Peran saya adalah lahir ke muka bumi sebagai inspirator. Kira-kira Anda terlahir ke muka bumi perannya sebagai apa? Karena Profesor Hamka sudah mengingatkan ya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Apa bedanya kera, kerbau, dan manusia? Kera, kerbau itu kerja cuma rutinas, kalau manusia tahu perannya. Bahwa aku punya peran spesial, yang sekaligus ini ibadah spesialku kepada Allah. Kalau yang saya yakini, peran spesial yang Allah berikan kepada saya adalah inspirator. Dan itu sekaligus saya persembahkan ibadah saya kepada Allah sebagai inspirator. Kira-kira kalau Anda, saya ditanya kira-kira apa? Ada yang jadi trainer, oke Mas Amin, trainer ya. Ada yang mendidik, oke pendidik. Untuk menjadi melayani banyak orang. Bu Erni, melayani siapa Bu? Mendidik anak-anakku kewajiban. Ya, berlaku umum bagi siapapun. Setiap orang tua wajib mendidik anak. Oh, tempat curhat banyak orang jadi konselor ya. Oke, guru Al-Qur'an, melamun. Oke, perannya melamun. Yakin bahwa Allah menugaskan Anda untuk melamun sebagai entrepreneur Steven. Oke, terima kasih. Ya, pebisnis yang bermanfaat. Nah, ada. Oke, Dr. Eni, mood booster expert, sales trainer. Oke. Bermanfaat itu apa, Bu? Nggak jelas ya. Ibu rumah tangga yang baik dan bermanfaat, ya seperti apa? Bermanfaatnya dalam bentuk apa? Kalau itu terlalu umum. Sebagaimana kalau ditanya, apa cita-citamu? Saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemungkinan besar nggak ada karya yang dihasilkan. Kenapa? Jawabnya terlalu umum, tidak spesifik. Oh, ini ya, dinamik parendukator. Wah, iya. Guru Quran, terapis ABK. Nah, ini khas-khas gitu ya. Pemimpin yang dirindukan. Oke. Jadi perannya sebagai pemimpin ya, yang dirindukan. Pengusaha, guru, trainer, alat berat. Oke. Sudah ada perannya ya. Berarti kalau itu sudah jadikan peran, sekaligus itu menjadi ibadah spesial Anda. Kalau Anda sebagai pendakwah, pengusaha, maka sebagian pengusaha itu atau entrepreneur atau relawan, jadikan itu ibadah spesial Anda. Yang itu akan Anda persembahkan kepada Allah. Ya. Oke. Konselor, guru, ya oke ya. Sudah ketemu ya. Saya kasih waktu masih 30 detik, kira-kira renungkan. Kira-kira peran Anda itu sebagai apa? Ya. Konsultan, oke. Konsultan Steven, oke. Apakah satu orang lebih dari satu? Ya. Peran utama itu satu. Ya. Tapi nanti ada peran-peran yang lain yang itu mensupport. Misalnya saya sebagai inspirator.
Supaya inspirator saya lancar, maka saya juga sebagai penulis. Maka saya sudah nulis 14 buku. Dan alhamdulillah 12 bukunya bestseller. Tapi lokomotifnya itu adalah inspirator. Saya juga sebagai pebisnis. Alhamdulillah saya dikaruni 8 perusahaan. Ya. Kenapa? Ya saya mentoring, mendampingi banyak pebisnis. Kalau saya nanti nggak punya bisnis, ya nanti orang nggak percaya dong. Tapi yang paling utama buat saya adalah inspiratornya. Ya, kalau bisnis itu artinya nih, alokasi waktu saya lebih banyak untuk inspiratornya dibanding untuk bisnisnya. Bisnisnya untuk menopang supaya orang yakin. Saya akan mendampingi banyak direksi BUMN, mendampingi banyak pimpinan perusahaan swasta, mendampingi juga crazy rich yang sekarang muncul di Indonesia. Ya, lah kalau saya mendampingi para pengusaha, saya nggak punya bisnis, nah, nanti muncul meme yang di sosial media. Hidup tidak semudah cocote inspirator. Ya, itu artinya apa? Punya satu yang itu sebagai lokomotif, yang lain itu pendukung gitu. Oke ya, relawan muslimah. Oke, satu lokomotif sudah siap ya. Nah, kan itu peran utama. Tadi apa? Peran itu tugas yang kita lakukan mewajibkan adanya indikator. Maka sekarang dengan peran Anda itu apa indikator Anda? Anda disebut berhasil di muka bumi kalau apa? Kalau itu sudah tercapai, Anda rela diambil oleh Allah. Anda rela bertemu dengan Allah. Anda rela meninggalkan dunia ini. Kira-kira apa indikatornya? Ya, yang bisa kemudian Anda banggakan nanti di hadapan Allah. Ya, misalnya kalau Anda entrepreneur, ya, apa indikator bahwa Anda itu peran Anda berhasil di muka bumi? Kalau Anda pendidik guru Quran hadis, apa indikator keberhasilan dari peran Anda? Ya, supaya kemudian lebih mudah menjalaninya. Ya. Apa indikator keberhasilan? Ya, peran spesialmu itu. Yang itu kalau itu digabung, ya, tadi ada peran saya sebagai inspirator, kemudian ada indikator, ya, itu akan lebih memudahkan kita kerjanya lebih terarah, ya. Ya, hidup tenang itu kayak apa yang dimaksud tenang, Kang Sandra? Ya, lebih spesifik lagi, ya. Boleh jadi tenangnya itu dari aspek finansial atau kesehatan atau kemampuan intelektual atau karena banyak teman atau karena emosi yang stabil. Itu jelas ya. Ya, jadi contoh ini saya memberikan contoh ya. Eh, apa namanya? Sorry, sebelum memberikan contoh. Jadi peran ditambah indikator keberhasilan itu dalam bahasa pengembangan diri sering disebut dengan greatness. Makanya kalau kita training-training itu biasanya orang nanya, apa greatness-mu? Ada juga yang menggunakan apa nubul purpose-mu? Apa visi hidupmu? Ya, kalau saya lebih senang menggunakan greatness. Greatness itu adalah perpaduan antara peran yang diberikan Allah kepada kita plus indikator keberhasilan yang Allah bebankan kepada yang memang kita ingin raih. Ini contoh ya, punya saya. Saya tadi mengatakan bahwa saya sebagai inspirator. Ya, kalau bagi yang sudah memahami ilmu Stephen tentu tahu ya. Ada orang sensing, ada orang thinking, ada orang intuiting, ada orang feeling, ada orang insting. Maka greatness saya, peran saya di muka bumi, tujuan Allah menciptakan saya, itu adalah apa? Saya dilahirkan untuk menjadi inspirator yang tugasnya adalah menginspirasi 25 juta orang lebih dan mengkader 10.000 trainer, leader, entrepreneur agar mereka hidup semakin sukses mulia dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Ini adalah greatness saya. Peran yang Allah berikan kepada saya adalah inspirator. Indikator keberhasilan yang saya tetapkan, yang kelak kalau saya dipanggil oleh Allah, bisa saya persembahkan di hadapan Allah, bisa saya banggakan di hadapan Allah adalah kalau saya mampu menginspirasi 25 juta orang lebih dan mengkader 10.000
trainer, leader, dan entrepreneur. Supaya apa? Agar mereka hidupnya semakin sukses mulia dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Maka kalau Anda ikut Instagram saya baru roadshow tuh, keliling ke Palembang, kemudian ke Malang, ya. Sebelumnya di Jakarta. Ngapain itu? Dalam rangka mengkader trainer, leader, entrepreneur. Karena ini ibadah spesial saya, maka sehari-hari yang saya lakukan ya ini. Kalau nggak menginspirasi, ya mengkader. Kenapa? Karena ini ibadah spesial saya. Nah, maka pada kesempatan kali ini, tadi teman-teman sudah tulis perannya. Korofi tadi saya lihat pemimpin yang dirindukan. Sekarang indikator keberhasilannya apa, Korofi? Korofi dianggap berhasil kalau seandainya eh, sebagai pemimpin yang dirindukan itu apa indikator keberhasilannya? Saya lihat tadi Mas Amin sebagai trainer. Mas Amin dianggap berhasil, indikatornya apa? Yang itu Anda yakini bahwa itulah yang Allah tugaskan kepada Anda. Yang Anda yakini bahwa itulah peran yang Allah minta kepada Anda untuk menuntaskan misi di muka bumi, untuk melakukan sesuatu di muka bumi. Kira-kira apa gitu? Kalau ini sudah ditemukan, maka hidup Anda akan semakin hidup. Tapi kalau ini belum ditemukan, saya yakin Anda akan sering galau. Maka pada pagi hari ini, pertemuan pertama dengan saya ini, yuk, jawab dulu, apa greatness-mu? Yang di dalam greatness itu ketemu peranku sebagai apa, dan kemudian indikator keberhasilannya apa. Kang Dedin, kalau itu belum ketemu Kang Dedin, hidupnya bingung. Ya. Kalau Bu Evi sudah menemukan, maka akan lebih enak. Tadi Kang Dedin kan nanya, kenapa kok semangat terus, gairah terus? Karena saya tugasnya menuntaskan misi saya di muka bumi. Yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada saya, dan saya terima dengan sukacita. Apa itu? Saya menjadi inspirator. Yang nanti akan saya persembahkan di hadapan Allah. Ya Allah, tugasku sudah tuntas, ya Allah. Aku sudah menginspirasi 25 juta orang lebih, ya Allah. Dan aku sudah punya kader 10.000 trainer, leader, entrepreneur. Aku siap menghadapmu, ya Allah. Nah, kira-kira apa indikator dari teman-teman? Saya beri waktu 2 menit untuk ya merenungkan dari apa yang sudah ditulis tadi. Ya, kira-kira apa indikatornya? Oke. Kalau Budian Cahyo, greatness saya jika teman-teman yang curhat bisa bangkit kembali dalam keterpurukan dan bersemangat untuk menjalani hidup dan peran mereka masing-masing. Kira-kira berapa yang ditargetkan, Bu? Orang-orang yang dikonsultani atau dikonseling sama Ibu Dian itu berapa? Ya. Oke, Mbak Habuba. Bisnis online afiliator itu perannya itu kan perannya. Indikator keberhasilannya apa? Bahwa peran itu dimainkan dengan sangat baik. Nah, ini kayak Bu Endah nih. Endah, ini clear ya Mbak Endah. Endah Susilowati, intuiting introvert, kindness inisiator. Peran yang diberikan Allah kepada Bu Endah adalah kindness inisiator. Yang menginisiasi 10.000 program bersama, 1.000 tim untuk mentransformasi kebaikan ke 1 juta orang. Saya yakin kalau eh, Bu Endah sudah yakin dengan greatness ini, maka kehidupan Bu Endah akan lebih mudah, akan lebih kemudian tenang. Kenapa? Pasti sehari-hari perannya sebagai kindness inisiator dijalankan. Ngapain? Menginisiasi 10.000 program bersama. Yang kalau sekarang baru puluhan maka akan terus ditingkatkan. Ya, 1.000 tim, berarti ada 1.000 orang yang mau ditransformasi. Ya, dan 1.000 tim itu bertugas mentransformasi kepada 1 juta orang. Bu Endah, kalau ini disusun dengan penuh kesadaran,
biasanya Bu Endah merinding, dan ketika Bu Endah kemudian lagi lemah semangat, lagi loyo, Bu Endah ingat ini, maka semangatnya, gairahnya akan muncul lagi. Ya, gitu kira-kira. Oke. Kak Ian mentraining 5.000 sales untuk bisa menjadi sales hero. Ya, sales hero itu indikatornya apa, Mbak? Ya, nggak ketemu indikatornya pagi ini nggak apa-apa, tapi mulai dirancang-rancang kira-kira apa ya? Sesuatu yang itu sangat menantang, sesuatu yang itu menggetarkan hati, sesuatu yang ada rasa takutnya. Rasa takutnya itu ya perpaduan antara yakin bisa dan juga takut. Ya, kalau sangat yakin bisa itu namanya belum greatness. Greatness itu sesuatu yang oke, kemungkinan aku bisa mencapainya, perlu bekerja keras, perlu mengerahkan energi. Kadang-kadang muncul takut juga, khauf, ya, bahwa mungkin tidak tercapai. Jadi perpaduan antara roja, berharap, dan kemudian khauf. Kalau kemudian, ini pasti bisa, itu namanya belum greatness. Ya, Mas Afif, maaf seorang insting. Ya, orang insting itu banyak peran. Maka kemudian apa yang perlu dimainkan? Anda berperan di organisasi sosial seperti apa? Anda mau memberdayakan berapa orang, menolong berapa orang, memperlancar urusan berapa orang, kan bisa ya? Oke, oke. Jadi Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya nggak banyak materinya. Ya, nanti akan kita terus kalau misalnya ini pendalamannya diteruskan di sesi berikutnya. Ya, pagi hari ini saya hanya ingin memberikan PR, happy work kepada Bapak dan Ibu. Ya, apa happy work-nya? Happy work-nya kira-kira apa peran yang kira-kira Allah berikan kepada Anda dan kira-kira apa indikator keberhasilan? Kenapa? Karena setiap maksud penciptaan itu ada tugas yang dibebankan kepada kita dan setiap tugas pasti ada indikator keberhasilan yang diberikan kepada kita. Di kantor itu kita disebut berhasil karena ada indikatornya. Begitu juga ketika Allah menciptakan kita pasti ada indikatornya. Maka temukan indikatornya itu. Ya. Yang sudah pensiun apa harus dikembangkan? Saya banyak mendampingi orang pensiun, Pak. Selalu saya tanya, apa peranmu di muka bumi? Begitu nggak ketemu ke perannya, maka ketika pensiun kadang-kadang sibuknya nggak jelas. Ya, ya ada jelasnya si MC, ngomong cucu. Tapi padahal ada sesuatu yang bisa lebih berarti yang bisa dipersembahkan. Saya mendampingi banyak orang yang sudah pensiun dan kemudian punya karya-karya besar. Ya, kenapa? Ketika dia tahu apa perannya di muka bumi. Dan ketika nanti Anda dipanggil Allah, apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Kalau ibadah ritual semua orang melakukan, sholat semua orang melakukan, puasa orang melakukan, ya, sedekah orang melakukan. Sekarang yang spesial, yang itu peranmu di muka bumi, yang manfaatnya dirasakan banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Kira-kira apa gitu? Indikator bisa mendidik anak berbagai tipe karakter. Mendidik anak itu tanggung jawab orang tua. Pasti itu melekat. Sekarang yang khas buat Anda apa? Bu Fadzria, yang khas buat Anda itu apa? Oh, Anda mungkin mengkader guru-guru ABK ya, mengkader murid tahsin. Oke. Kalau mendidik anak, ya, kalau yang perempuan melayani suami itu mah kewajiban. Ya, kira-kira apa? Ya, memberantas memberantas anak-anak dari buta huruf baca tulis Al-Quran. Berapa targetnya? Berapa orang? Yang Anda tanamkan, saya akan memberantas bebas orang bisa membaca Al-Quran berapa ribu orang atau berapa juta orang. Oh, terima kasih Bu Basri ya, anak murid ya. Terima kasih. Memberikan ilmu yang bermanfaat dalam bidang apa ya, sebagai fasilitas selagi masih dinas. Ini masih terlalu umum. Memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu apa? Kepada berapa orang? Yang kalau itu kemudian kita ingat itu membuat kita itu bergerak, terdorong untuk bergerak gitu. Iya. Mendampingi anak-anak di lingkungan sekitar mencapai tujuannya. Berapa orang targetnya, Bu? Karena mendampingi satu anak juga mendampingi, dua anak juga mendampingi.
Sekarang tulis sesuatu itu yang menggerakkan kita, yang membuat itu kita bermanfaatnya jauh lebih banyak. Oke, Kang Sandar mengajak rutin donor darah 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali itu ngajak berapa orang? Karena ngajak 1 orang juga ngajak, 2 orang juga ngajak gitu. Kira-kira berapa? Ya, oke. Ya, dan yang namanya greatness itu jangka panjang ya, bukan untuk 2 atau 3 bulan, 2 atau 3 tahun ke depan. Yang kalau itu tercapai, pada puncaknya tercapai, kita siap dipanggil oleh Allah, gitu ya. Jadi kalau apa namanya eh itu pencapaian optimal kita. Saya menginspirasi berkomitmen menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 di antaranya jadi trainer, leader, entrepreneur. Yang kalau itu sudah tercapai, dicabut nyawanya sama Allah udah siap gitu. Ya, kira-kira berapa? Ya, ini memberikan kesempatan pendidikan dan mondok gratis kepada yatim duafa di usia sekolah. Berapa orang jumlahnya? Yang Anda mau capai itu berapa orang? Supaya itu menggerakkan Anda supaya apa? Oke, berarti saya perlu mencari uang banyak supaya saya punya pondok gratis ya. Sebagaimana saya sedang mendampingi Crazy Rich, eh, salah satu Crazy Rich. Dia ingin bisnisnya berhasil, tapi dia juga ingin bermanfaat pada umat. Saya tanya, nggak jelas bermanfaatnya apa. Akhirnya ketemu tuh. Membangun 100 masjid di seluruh Indonesia, ya, dan membangun 10 sekolah disabilitas gratis. Ah, itu namanya terukur gitu. Kalau cuma bangun masjid, satu juga bangun. Ya. Dan beliau berkomitmen membangun 100 masjid di seluruh Indonesia, dan masjidnya itu bukan hanya sekedar masjid, di situ ada perpaduan ya. Bahkan di sekitarnya ada hotelnya, ada wakaf-wakaf produktif yang dihidupkan ya. Kemudian 10 sekolah disabilitas di kota-kota besar gratis gitu ya. Itu terukur gitu kira-kira. Jadi pada pagi hari ini, yuk temukan peran Anda dan indikator pencapaiannya. Begitu itu belum ketemu, saya yakin hidup Anda sering galau. Kalau Anda sudah menemukan masih galau, mungkin karena kurang spesifik. Peran yang mau dimainkan itu apa, dan kemudian indikator keberhasilannya apa. Oke, Mas Afif ya, bagus nih. Melayani 22 juta anak dalam menemukan bakat dan potensi. Nah, gitu jadi terukur. Ya. Oke, barangkali itu Kang Dedin pengantarnya. Kalau ada tanya jawab masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, supaya mantep gitu. Eh, Temukan itu. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nggak menemukan itu, saya yakin sering galau hidupnya, sering bingung. Diajak ke sini oke, diajak ke sana oke, diajak ke sana oke. Hidup Anda akhirnya disetir oleh orang lain. Hidup Anda akhirnya mengikuti aliran air yang boleh jadi itu alirannya ke comberan gitu ya, bukan ke laut, bukan ke tempat yang bermartabat gitu. Ya, maka temukan. Mumpung hari Jumat, merenung nanti. Kira-kira peran Allah yang dibebankan kepada saya itu apa ya? Yang itu menjadi ibadah spesial saya. Dan kalau sudah ketemu perannya, kira-kira indikator keberhasilan yang mau saya tetapkan berapa ya? Sehingga itu sangat pantas saya banggakan di hadapan Allah. Sangat pantas kalau itu saya persembahkan kepada Allah. Kira-kira apa indikator keberhasilan? Kalau sudah ketemu, itu namanya Anda sudah menemukan greatness Anda. Karena Anda sudah menemukan greatness Anda, maka banyak banyak hal yang besar-besar bisa Anda wujudkan. Barangkali itu saya kembalikan ke Kang Dedin. Silakan, Kang. Masya Allah. Oke. Jadi harus jelas dulu ya greatness-nya, perannya sebagai apa, terus indikatornya harus jelas ya. Jadi nggak ngasal gitu. Kalau nggak belum seperti itu berarti masih bisa terombang-ambing. Walaupun Babe kan banyak ya apa selain menginspirator juga kayak tadi ada bisnisnya ada segala macam, tapi itu tuh kayak cuman sekedar
apa sih? eh Bukan yang utama. Yang utamanya itu inspirator ya, Beh. Gitu ya, Beh ya. Iya, Oke, ya benar semuanya. termasuk Ah, berlaku buat ASN juga ya. Sini ada Bu Lulu, saya lihat. hmm. Bu Lulu perlu menetapkan apa perannya Bu Lulu di ASN dan apa indikator keberhasilan Bu Lulu kalau itu kemudian peran itu berhasil gitu. Termasuk tadi yang pensiun. Perlu dijelaskan apa perannya ya. Boleh jadi banyak loh orang yang sudah mau pensiun nggak tahu perannya. Selama ini hanya sibuk kerja aja, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Yang saya sering bilang itu. Kalau cuma rutin kayak gitu, nggak tahu perannya apa di muka bumi, nanti bisa menjadi kelompok P16 ya. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan gitu. Itu karena nggak tahu perannya. Subhanallah. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Insya Allah. Saya kasih ini aja, Beh. Pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan satu saja dulu yang mau nanya. Ada tuh yang raise hand. Ada Ibu Novi. Singkat saja, Ibu Novi. Silahkan. Boleh di open mic-nya sama open cam, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babeh, Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf kali ini izin off cam karena nggak memungkinkan. Oke. Eh iya, ini saya bertanya-tanya, mohon maaf juga tadi baru bisa join di jam 6. Jadi mungkin kalau pertanyaannya tadi sudah terbahas, mohon maaf. Tapi saya masih masih bingung dengan menentukan tadi ya, apa namanya? Apa peran utama gitu. Jadi kalau dibilang sekarang peran-perannya apa saja yang dijalankan, saya dosen gitu, saya dokter, dan menjalankan bisnis juga gitu. Cuman ketika tadi ya, kalau kayak Babeh kan inspirator gitu yang utamanya gitu ya. Nah, saya belum menemukan benang merah gitu. Maksudnya ya, mungkin saya juga ingin gitu ya jadi inspirator, tapi betulkah itu peran saya gitu? Saya masih bertanya-tanya. Jadi masih masih sebenarnya apa ya benang merah dari semuanya gitu ya. Ya sebenarnya inspirator juga ya saya pengen juga sih gitu, tapi betulkah itu ini saya gitu ya. Kalau dibilang mimpi-mimpi ya saya pengen punya nanti punya pesantren, yayasan, lembaga pendidikan dan lain-lain gitu ya. Itu masih dalam mimpi saya gitu. Tapi untuk mengkristalkan menjadi sebuah peran utama saya apa gitu itu saya masih agak kebingungan dan ya apalagi indikator keberhasilannya begitu ya. eh Gimana untuk mengkristalkannya? Oh ya, saya seorang feeling extrovert. Ya. Ya, terima Kalau kasih. saya biasanya kerantangannya gini, Bu Novi. Eh, Sesuatu itu menjadi greatness kita, peran yang Allah berikan kepada kita kalau memenuhi 5D. Boleh dicatat nih ya, 5D. Yang pertama, peran itu diridhoi sama Allah. Ya, eh, silahkan nanti dicari kira-kira dari peran-peran itu mana yang diridhoi sama Allah. Kemudian yang kedua, dicintai. Kita benar-benar mencintai profesi itu, benar-benar kemudian apa suka banget dengan apa yang kita lakukan. Ya, di yang kedua, kalau itu dikuasai, ya kita mau belajar, ya bukti bahwa kita mau menguasai, kita mau belajar investasi dengan uang sendiri, tidak nyari acara yang gratisan terus, gitu ya. Mau bayar, mau rela investasi, bahkan meninggalkan kampung halaman, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat tuh dibutuhkan. Apa yang kemudian mau kita lakukan itu dibutuhkan. Ya. Saya memilih profesi sebagai inspirator karena insya Allah itu diridhoi sama Allah. Dicintai, saya menyintai apa yang saya lakukan itu. Dikuasai, saya terus belajar berkaitan dengan sebagai inspirator. Kemudian saya masih yakin bahwa itu masih dibutuhkan masyarakat gitu. Dan yang kelima adalah dibayar. Ya, dibayar. Kalau nggak dibayar kehabisan energi. Ya, waduh matre dong, enggak. Setelah dibayar itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang selaras. Misalnya kan saya ingin melahirkan 10.000 trainer leader entrepreneur. Maka sebagian dari hasil-hasil yang kami peroleh sebagai inspirator digunakan untuk apa? Membangun tahfiz leadership. Ya kan?
Silahkan sekarang lagi seleksi. Kalau Bapak Ibu punya putra usia 17 sampai 25 tahun, sudah hafal 1 juz, masuk ke tempat kami di Tahfiz Leadership selama 10 bulan, insya Allah keluar dari situ punya 4 keahlian. Yaitu apa? Leadership-nya oke, public speaking-nya oke, wawasan bisnisnya oke, dan hafal 30 juz. Ya. Loh kok dilakukan itu? Dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar tadi. Karena ada 10.000 trainer, leader, entrepreneur yang mau saya lahirkan dari situ. Ya. Jadi tetap aja muternya di greatness, atau muternya adalah di peran yang Allah berikan kepada kita. Kalau Bu Novi tadi katanya ingin bangun pesantren, bla bla bla, pastikan bahwa itu berhubungan dengan greatness-nya. Kalau nggak berhubungan dengan greatness-nya, lemah semangat, akhirnya berhenti di tengah jalan programnya. Kalau saya alhamdulillah atas izin Allah, Tahfiz Leadership sudah 11 tahun, masih jalan sampai sekarang. Bahkan waktu pandemi pun masih jalan. Gitu. Itu gratis, nggak perlu bayar. Wah Pak, nanti kurang gizi. Insya Allah gizinya dijamin. Saya wanti-wanti sama pengelolanya. Pokoknya santrinya wajib gizinya terjamin. Wah, nanti dijadikan alat mencari sumbangan. Insya Allah nggak nyari sumbangan. Ya. Walaupun kalau ada yang mau nyumbang silahkan ya. Tapi kami nggak nyari, tolong sumbang kami. Kami bukan aliran lagu kalau nyari punya program akhirnya nyari dana ke sana kemari. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Enggak lah ya. Apa namanya? Loh kok itu tetap jalan? Kenapa? Karena itu bagian dari greatness. Bagian yang saya yakin bahwa itu Allah tugaskan kepada saya untuk melakukan itu gitu. Maka selalu bermohon kepada Allah, ya Allah aku bimbing aku, temani aku untuk bisa mewujudkan ini. Nah, silakan nanti ya Bu Novi renungkan mana di antara peran itu. Kalau Anda sebagai seorang feeling, maka yang terbaik itu mengkader orang, ya kan? Sebagai orang feeling, yang terbaik itu adalah memberdayakan orang. Ya, saya orang feeling. Selain menginspirasikan, mengkader. Ya. Dan sudah saya tetapkan angkanya 10.000 trainer, leader, entrepreneur. Ya. Dan saya senang ya, entrepreneur yang saya didik, yang saya dampingi. Terima kasih. Akhirnya bisa umroh bareng keluarga, bareng mertua, bareng orang tua. Ya. Itu saya senang banget kalau ada yang kayak gitu. Ada trainer yang laris. Ya. Yang waktu itu mohon maaf nggak jadi umroh bareng sama Babe. Kenapa? Ini ada order dan nggak bisa ditinggalin. Lumayan 30 batch. Ya. Ya, kalau satu base-nya 50 juta kan 1,5 miliar. Itu saya senang banget, happy banget. Jadi kalau yang di kader itu bertumbuh, yang di kader berhasil itu ada kebahagiaan tersendiri yang kemudian dirasakan. Nah, nanti Bu Novi silahkan cari mana sesuatu yang itu diridhoi, kira-kira diridhoi sama Allah, sangat dicintai, yang Bu Novi ikut training atau kuliah lagi, belajar lagi, rela investasi di situ. Kemudian mau menguasai, dikuasai, ya, terus belajar di situ, dan itu dibutuhkan masyarakat, dan Bu Novi dapat bayaran di situ, yang bayarannya bisa digunakan untuk menuntaskan greatness-nya Bu Novi. Kira-kira itu jawabannya. Masya Allah ya. Begitu ya Bu Novi. Jadi harus dicari dulu, harus dapat dulu nih perannya. Nanti baru turunan-turunannya ya. Dan nantinya muternya di greatness. Bakalan muter di situ-situ aja ya. Masya Allah. Ini kayaknya kalau cuman satu kali pertemuan nanggung ya, Bah ya. Ya. Kayak masih gantung gitu. Iya. Ini Babe, apakah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi atau Ini aja, Kang. Ini kan acaranya rutin ya, Kang ya? Aku nggak tahu rutin atau nggak. Kalau misalnya, ini rutin setiap hari Jumat? oke, kalau setiap Jumat misalnya, ya sudah dikasih happy work nih, yang ikut hari ini. Temukan greatness-nya, peran Anda sebagai apa, indikatornya apa. Nanti akan kita perdalam minggu depan, ya. Gimana supaya itu menjiwai kehidupan kita, bagaimana supaya itu berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu terus bergerak, hidup kita itu terus memberikan karya, dan kalau nanti dipanggil sama Allah sudah siap sesiap-siapnya, karena kita sudah menuntaskan peran yang Allah berikan kepada kita.
gitu kan. Tapi kalau sekarang masih ada pertanyaan juga boleh lah, Oke, satu lagi aja ya. boleh. Ada Ibu Bunta. Silakan Bunda. Belum kedengaran Open Bunta. mic. Ya, tadi masih nunggu di unmute dulu, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Be, terkait dengan happy work-nya, Be, bagaimana cara menentukan, tadi kan harus terukur ya, Be, ya, untuk menetapkan apa sih peran kita yang sesungguhnya itu, terus bagaimana cara mencapainya, bagaimana sih indikator kesuksesannya itu supaya terukur. Nah, bagaimana caranya menetapkan jumlah itu, B, gitu. Karena terus terang Bunta itu masih suka ada rasa ragu gitu ya, B ya. Kalau misalnya saya udah insya Allah sudah menemukan B bintang terangnya, yaitu sebagai dynamic parent educator atau parenting educator gitu ya. Jadi mengedukasi para parents B ya, supaya nanti bisa menjadi sahabat bagi putra putrinya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah menetapkan B, tapi saya itu menetapkannya masih jangka pendek B. Jadi misalnya dalam 1 tahun. Nah, tadi kan Mbak Bia sempat menjelaskan bahwa ini itu nggak skala pendek gitu. Ini justru jangka panjang yang mana kita dapat itu goalnya, maka kita merasa siap jika sewaktu-waktu kita dipanggil sama Tuhan. Nah, terus gimana ya B caranya menentukan oke, itu 25 juta. Kemudian itu sampai 1.000 tim dan sebagainya. Nah, itu gimana ya, Be ya? Terus terang Bunda masih bingung, Be. Terima kasih. Ya, kalau mau menemukan target itu angka ya, dalam bentuk angka, itu sesuatu yang Anda yakini kalau itu tercapai itu pantas itu dipersembahkan di hadapan Allah gitu ya. Dan nggak apa-apa ada keraguan seperti saya ini, ya. Apakah saya bisa ya punya 10.000 kader? Ada ragunya ada, tapi saya akan mencari cara, mencari jalan bagaimana supaya 10.000 kader itu terwujud. Sampai usia saya sekitar 62 tahun, karena saya ya apa namanya ingin ikut usia Nabi lah. Ketika usia 62 tahun nyawanya dicabut sama Allah, dipanggil untuk bertemu dengan Allah, insya Allah siap gitu ya. Eh, apa namanya? Tapi apakah nggak boleh diturunkan dalam jangka pendek? Ya boleh lah. Saya juga sekarang menurunkan target saya sampai tahun 2024 ini ya apa namanya berapa gitu ya. Jadi saya pun di akhir 2000 sampai 2024 ini saya targetnya itu cuma 200 Bunta ya. Nambah 200 kader. Tapi 200 ini adalah 200 yang jempolan gitu ya. 200 yang kemudian punya daya istilah kalau sahabat saya menjuluki saya Pak Jamil ini kalau mengkader orang ingin melahirkan orang-orang Spartan ya. Saya ingin melahirkan Spartan 200 orang ya. Dan 200 orang ini di tahun berikutnya ya sudah saya siapkan untuk melahirkan orang-orang lain lagi gitu. Sehingga nanti insya Allah pas ya usia saya 62 tahun itu 10.000 itu tercapai gitu. Tapi itu bertahap ya apa namanya setiap tahun. Jadi Bunta nggak apa-apa kalau mau dirinci. Oke tahun ini dapat berapa, tahun ini berapa. Usia Bunta kira-kira siap dipanggil oleh Allah itu kapan gitu ya. Walaupun kita selalu harusnya siap gitu ya. Paling tidak titik optimalnya kapan dipanggil gitu. Nah itu kemudian targetnya berapa gitu. Misalnya 1.000 keluarga, ya nggak apa-apa, silahkan. Kenapa kok alasannya 1.000 keluarga? Ya, karena keluarga itu masing-masing punya anak dua, berarti saya sudah punya suami juga, ya. Berarti sudah menyelamatkan 4.000. Insya Allah lah dengan 4.000 itu saya yakin itu akan berpengaruh kepada keberhasilan orang-orang Tuban dan sekitarnya misalnya. Bunta kan tinggal di Tuban ya, ya misalnya gitu. Jadi eh, dibuat aja angka yang sangat menantang buat Bunda gitu. Kalau misalnya cuma 10, itu kan dilakukan sekali 2 kali selesai Bunda. Tapi yang menantang, yang itu nanti diturunkan tiap tahun. Bahkan kalau saya setelah diturunkan tiap tahun, masih saya turunkan lagi tiap 3 bulan. Jadi ada 3 bulannya yang kemudian saya perlu raih, saya perlu capai gitu. Eh, apa namanya? Kemarin saya diskusi sama tim saya. Ya, saya ingin Oktober
Saya jalan-jalan ke Kuala Lumpur bersama tim saya, dan itu kurang lebih 2 bus. 2 bus berarti 80 orang. Kan ada targetnya. Yang 80 itu adalah kader saya, yang akan saya bantu supaya mereka jadi sukses, jadi berkembang. Ayo kita buat. Dan kemudian kita rumuskan. Tim saya membantu saya. Oke, B, insya Allah cara-cara yang dilakukan seperti ini, sehingga 80 bulan Oktober, Babih bisa jalan-jalan dengan 80 orang, dan di 80 itu akan di-training di Kuala Lumpur. Loh, B, jauh amat, B. Targetnya 10.000 kan itu 80. Iya, iya kan tahapan tahun ini. Ya, bertahap gitu. Jadi Bunta buat target yang gedenya, tapi diturunkan dalam 1 tahun 2024 apa? Dalam 2004 dibagi lagi. Kayak saya mau jalan ke Tuban, kan saya bagi. Saya sekarang dari Bogor, nanti berhenti di kilometer 57. Kenapa? Karena di situ ada soto wawan. Berarti saya suka tuh soto wawan di situ. Berarti oke, berarti perjalanan dari dibuat etape kan, dari rumah ke kilometer 57. Dari kilometer 57, di mana lagi istirahat? Oh, di Semarang, 4 jam perjalanan. Kenapa? Karena di situ ada, di rest area ada kepala manyung. Saya ingin makan kepala manyung di situ. Ya. Oh, dari rest area Semarang itu di mana lagi berhenti? Oh, Ngawi misalnya. Ada etape-etapenya. Dari Ngawi terus mana? Baru ke Tuban. 4 etape. Jadi gedenya di apa? Ditetapkan, tapi kemudian perlu dirinci, ya, apa namanya, yang itu bagian dari rangkaian, ya. Jadi apa? Kalau nggak dirinci nanti stres juga Bunta. Jadi bertahap. Kira-kira Bunta tahun ini mau berapa orang yang dibekali dengan dinamik di apa? Dinamik parent edukator, berapa keluarga? Tahun depan berapa, tahun berapa, sehingga kemudian targetnya itu bisa terwujud. Kira-kira gitu Bunta. Masya Allah, ya. Jadi targetnya harus dibagi-bagi biar nggak, kalau terlalu banyak gitu terus nggak dibagi-bagi kayak aduh begah gitu kan, kita lihatnya aja deh gitu. Tapi kalau dibagi-bagi kelihatan kecilnya ya Bah ya. Jadi Ya. Bisa nih sebulan segini bisa, 3 bulan segini bisa gitu. Jadi supaya Bunta makin yakin. Bunta, saya selalu lihat nih siapa orang-orang yang mau ikut saya di Kuala Lumpur bulan Oktober. Sekarang baru sekitar 16, padahal targetnya 80. Maka bagaimana caranya supaya kekurangannya itu bisa terwujud sehingga saya bulan Oktober itu bisa bersama mereka di Kuala Lumpur. Gitu kira-kira. Apakah ada ketakutan? Ada juga, bisa nggak ya 2 bus gitu ya. Tapi itu perlu dimunculkan supaya apa? Hormon-hormon di dalam tubuh kita itu muncul sehingga bergairah, penuh semangat, penuh gairah setiap hari. Ya, nggak berhenti gitu, nggak mager, nggak malas gerak gitu. Ya, energinya selalu ada Bunta. Gitu. Kan Oktober sekarang sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Ya, baru 16. Berarti kan masih kurang berapa itu? 64. Ya, bisa. Insya Allah atas izin Allah bisa. Gimana caranya? Selalu cari cara. Ya, gitu kira-kira. Masya Allah. Nah 4 dibagi 5 berarti ya Be. Biar sebulannya segini. Jadi gampang ngejarnya gitu, Masya Allah. Dan ini kayaknya benar-benar masih kurang nih kalau satu ya. Kalau cuma satu pertemuan, mudah-mudahan ya benar semuanya kita Nanti uh, kita ini aja, Kang, lanjutin insya Allah minggu depan mudah-mudahan nggak ada kegiatan. ya nanti benar semuanya. Oh, insya Nah, Allah minggu depan bisa. Tapi saya dari Balikpapan kayaknya ya. Jadi saya Kamis berangkat ke Balikpapan, isi trainingnya siang, jadi habis subuh masih bisa tuh. Kita coba, lanjut. Masya Allah. Ini saya mau nanya dulu, coba yang setuju pekan depan dilanjutin, coba raise hand. Seberapa banyak sih dari 214 orang? Baru 17. Ayo, seberapa banyak yang pengen bahasan ini dilanjutin? Masya Allah ya, banyak. Ya, ayo benar semuanya.
Terus sambil ini baru 31 nih. Saya pengen tahu berapa banyak nih. Biar setelah ini nanti kita coba ngobrol nanti sama tim yang bertugas sama Babe juga. Nanti mudah-mudahan Allah ridho pekan depan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan doain ya ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan di Insightful Talks juga ini tuh jadi program rutin setiap hari Jumat, ada yang sesi pagi, ada yang sesi malam ya. Admin boleh di-share ya. Jadi ini Insightful Talk ini memang rutin setiap pekanan ya. Jumat ada yang pagi, ada yang malam. Jadi bunda silahkan ikut kelasnya dan ya mudah-mudahan nanti pekan depan kita bisa ketemu lagi sama Babe Jamil untuk apa nerusin nih peran kita apa, terus caranya kayak gimana gitu kan, kejar targetnya seperti apa ya, Insya Allah. Ada 33 orang nih. Dan harapannya benar semuanya kalau besok nih kita belajar lagi, hari Jumat depan kita belajar lagi, boleh di-share juga, ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ajak tetangganya untuk hadir di sini. Kalau Ibunda hari ini pasti setuju ya dilanjutkan terus, wah saya dapat banyak insight nih. Ya jangan sampai kebaikannya itu cuman buat bunda saja, cuman buat kita saja, tapi coba kita share juga ke teman-teman kita, barangkali di luar sana tetangga kita juga butuh dengan ilmu ini ya. Masya Allah. Dan bunda semuanya, wah Masya Allah ada 35 orang ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi, mudah-mudahan pekan depan kita bisa ketemu lagi. Dan karena waktu sudah 6.50 nggak terasa ya, kita udah lebihan 20 menit, nggak apa-apa. Jadi kalau memang belajar sama Babe itu nggak bisa sebentar ya. Tapi kita akhiri saja dulu untuk pertemuan kali ini. Dan Babe boleh mungkin kasih conclusion-nya, Be, dari Ya, apa yang kita bahas. saya senang ya karena yang ingin lanjut itu sekitar 20% ya. Kalau hukum Pareto kan gitu ya. Eh, dari 200-an orang yang hadir pada kesempatan kali ini, sekitar 40 orang lah yang mau, itu berarti bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak orang yang diajak mikir tuh nggak mau gitu. Padahal itu Hmm, menentukan gitu. Kan materi ya, ini agak mikir ya. ya. Tapi kalau ini terjawab, hidup Anda lebih mudah gitu. Hidup Anda jauh lebih terarah gitu. Saya itu suka heran ya kepada orang yang tidak mau menentukan arah hidupnya. Padahal kalau kita naik Gojek itu ada dua pertanyaan tuh. Apa pertanyaan pertama? Dijemput di mana, mau kemana? Naik Gojek yang cuman 10 menit, 15 menit aja ditanya tujuannya gitu. Apalagi hidup kita yang puluhan tahun. Harusnya kita menentukan arah kita gitu. Tapi sayang banyak orang yang nggak mau. Alah, sudahlah mengalir aja seperti air. Toh setiap air yang mengalir selalu menuju ke laut. Kalau ada yang punya pendapat seperti ini, saya sering bilang, silahkan sekarang ke toilet, ambil air siram. Ngalirnya kemana? Septic tank, bukan ke laut gitu. Eh, maka kemudian, ayo kita arahkan hidup kita, ya. Setelah ada jangka panjang, kemudian dibuat etape-etape gitu. Dan supaya kemudian itu lebih powerful lagi bisa berpengaruh dalam hidup kita, insya Allah akan kita bahas minggu depan. Karena kadang-kadang ada kan dibuat semangat nih, bisa, bisa, sukses, sukses. 2 minggu kemudian melempem. Itu karena dia tidak tahu cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan, kalau Jumat depan mau dilanjutkan boleh. Tapi mungkin saya dari Balikpapan ya, ada training di Balikpapan. Itu Kang. Masya Allah. Ya, ilmu yang mahal sekali ya, karena kalau beliau mengisi itu perusahaan-perusahaan besar ya, orang-orang besar yang ngundangnya itu, dan kita dapat ilmu gratisnya nih pada pagi hari ini. Dan beliau juga mau meluangkan waktunya pekan depan kalau seandainya ayah bunda mau gitu kan istilahnya untuk hadir lagi di sini gitu, dan nanti kita coba koordinasikan sama teman-teman tim yang bertugas, mudah-mudahan Allah ridho ya. Dan ayah bunda semuanya, bagi yang ingin support untuk kegiatan di Insightful Talks ini, boleh untuk apa? Boleh langsung saja ke nomor rekening itu ya. Ajakan juga bagi ayah bunda semuanya yang mau sedekah subuh, boleh menitipkannya juga di di Insightful Talks. Mudah-mudahan ya acaranya bisa lanjut terus, setiap pekannya kita bisa istiqomah. Doakan juga buat kami semuanya, mudah-mudahan bisa terus menjadi wasilah kebaikan, wasilah ilmu bagi uh,
ayah bunda semuanya. Nomor rekeningnya itu sudah di-share sama admin. Dan mudah-mudahan Itu pekan Kang depan Didi, kita, Kang ya, Didi, supaya nggak jadi fitnah ini ada yang DM ke saya. Wah, ke Kuala Lumpur nyari untung ya. Enggak, Anda di Kuala Lumpur, hotel sama makannya saya tanggung. Masya Allah. Anda, tapi tiket pesawat ya bayar sendiri dong, bagi-bagi lah ya. Tapi Anda nginepnya di hotel, makannya di sana saya yang nanggung. Jadi mohon maaf ya, bukan cari untung. Masya Tetaplah berbaik Allah. sangka kepada orang yang berniat berbuat baik. Thank you. Kalau sama Babe mah saya percaya deh. Itu aja kan tahfiz leadership aja 10 bulan free, semuanya digratisin. Dan saya pernah datang loh ke situ kemarin waktu masih di Cidahu ya. Masya Allah gitu. Dapat fasilitasnya enak, tempatnya nyaman, dan itu free, bener-bener free. Masya Allah ya. Dan itu bisa dapetin ilmu dari orang-orang yang hebat gitu. Coba aja kalau kita mau belajar 10 bulan. Ilmunya aja udah mahal banget, belum fasilitasnya gitu. Dan beliau bener-bener ngasih free gitu. Jadi kalau ada yang orang bilang, wah Babe cari untung nih. Hmm, kalaupun cari untung itu untuk kebaikan. Tapi kebanyakannya sih justru beliau ngasih secara gratis cuma-cuma. Karena apa? Karena ya tadi itu Babah itu punya tujuan yang jelas gitu. Nggak seperti kita. Hmm, peran saya apa ya? Terus berapa ya? Indikatornya kayak gimana ya? Ya kalau Jadi kelas-kelasan kita gimana? Weh? kalau nyari untung mah nggak mau datang pagi ini Kang Deddy. Wah, kita nggak sanggup bayar Bu. Kalau kalau mau cari untung, kalau saya udah tahu ya rate-nya Babe. Saya dengar dari tim manajemennya. Aduh, kita nggak bakalan mampu bisa buat manggil Babe deh kalau kesini. Malu, ini juga Beh, eh, mohon kesediaannya buat berbagi gitu aja. Iya, iya. Ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah ya benar semuanya. Kajian pada pagi hari ini selesai kita lakukan dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kira-kira ayah bunda semuanya dapat manfaatnya nggak? Dapat banyak insight nggak? Coba banget ya Pak Adnan. Masya Allah. Sangat banyak manfaatnya. Ya mudah-mudahan saya juga kebagian pahalanya ya. Dan ini salah satu yang jadi triggernya saya dan tim kami gitu. Ya kalau saya nggak punya ilmu, kami nggak punya ilmu, ya kami bisa ngundangin orang yang punya ilmu buat ya kita fasilitasin gitu ya. Jadi kalau Babe yang punya ilmu, kalau kami ini orang-orang yang ya mudah-mudahan bisa jadi talangnya lah, bisa jadi wasilahnya lah ya. Insya Allah. Wah banyak yang minta rekamannya. Ya nanti boleh info-infonya boleh nanti ke admin ke Insightful Talks ya. Boleh juga dicek ke Instagramnya event kita official ya. Nanti kalau mau nanya-nanya juga, nah ada nomor admin Asia juga. Bagi yang nanya-nanya juga tentang tadi tahfiz leadership ya, yang pengen tahu boleh ke admin kita aja dulu. Nanti kita sambungkan ke tim timnya Babe Jamil gitu. Mudah-mudahan nanti masih ada ininya, masih ada kuotanya ya. Nah, itu ada admin Aisyah ya. Jadi ayah bunda semuanya yang mau nanya-nanya boleh langsung ke admin Aisyah aja. Mau nanya rekaman Zoom-nya atau pekan depan ada kajian apakah ada lanjutannya segala macam, itu ada semua di admin atau boleh dicek di Instagramnya event kita official. Ya. Masya Allah, sudah pukul 7, 3 menit menuju pukul 7 pagi. Syukron Babe atas ilmunya, jazakallah. Semoga Allah berikan balasan yang paling baik buat Babe semuanya karena sudah mengasih insight buat kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada ayah bunda semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih sudah support untuk program ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya bunda semuanya. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk terus bisa memperbaiki diri dan mencari banyak ilmu ya. Dan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Makasih semua ya. Ya, Mudah-mudahan. makasih Babe. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Babe. Makasih. Kasih Be, Kang Deddy Ketemu Be, di Kang live Mahmud. lagi. Sehat selalu semuanya. Lulu, terus semangat ya Bu Lulu. Iya. Sialan-sialan. Assalamualaikum. Ayo. Wah.